Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian karena telah menjadi siswa MTS Ma'arif NU 9 Pende. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Walaupun pada kesempatan kali ini, proses pembelajaran kita secara daring atau jarak jauh. Semoga tidak menjadikan sebuah persoalan atau hambatan untuk kita semua. Malahan dijadikan sebuah tantangan. Supaya apa? Supaya kita lebih bersemangat untuk belajar. Baik anak-anakku, kita akan membahas materi yang pertama, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 1 Maret 1945, ini adalah proses pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi pada waktu itu Indonesia masih dalam proses penjajahan bangsa Jepang ya anak-anak. Selanjutnya ya anak-anak, kalian bisa lihat di situ ada tabel juga tentang pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di situ menjelang akhir Perang Dunia Kedua, tanggal 29 April 1945, penduduk Jepang di Jawa membentuk suatu badan. Nama badan yang dibentuk oleh Jepang di situ Dokru Ristu Jumbi Chusakai. Itu bertugas untuk menyelidiki hal-hal penting berhubungan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalian bisa lihat di situ ada susunan pengurus atau bisa disebut juga dari anggota BPUPKI ya, terdiri dari 62 orang dan 7 anggota istimewa, dan pada tanggal 10 Juli di situ ada penambahan 6 orang anggota BPUPKI. Pada sidang yang pertama di situ tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Sidang yang kedua di situ tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi anak-anakku, ketua BPUPK itu sendiri adalah Dr. Rajiman Widyo Diningrat, itu selaku ketua BPUPKI. Pada saat sidang menyatakan perlunya adanya dasar negara. Selanjutnya ada beberapa anggota yang menyampaikan pendapat tentang rumusan dasar negara. Nah, anak-anakku, jadi ada 3 usulan mengenai rancangan dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin itu menyampaikan usulan dasar negara pada pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau mengajukan usulan dasar yang diberi judul Asas dan Dasar Negara, meliputi yang pertama, pri kebangsaan, 2, pri kemanusiaan, 3, pri ketuhanan, 4, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Jadi setelah Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya, tertulis naskah rancangan Undang-Undang Dasar. Di dalam pembukaan undang-undang itu tercantum rumusan 5 asas dasar negara yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rakyat kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada Profesor Dr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, 2, kekeluargaan, 3, keseimbangan lahir dan batin, 4, musyawarah, 5, keadilan rakyat. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan
dirinya dengan golongan yang paling kuat, atau dalam kata lain golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perseorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Itu menurut Supomo pendapatnya ya, ketika pidato pada tanggal 31 Mei 1945. Selanjutnya, Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi pada saat itu Insinyur Soekarno menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Perlu kalian ketahui anak-anak, dasar negara itu merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi yang kuat, tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara adalah sebuah pondasi. Harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara itu berdiri. Paham ya anak-anak? Ibu cukupkan sampai di sini ya anak-anak. Semoga pembelajaran kali ini bisa kalian cerna, bisa kalian pahami. Sampai ketemu nanti dalam proses pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Tetap semangat, jangan mudah menyerah dengan keadaan kita sekarang. Proses pembelajaran daring. Tetap semangat ya buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.